itu apa yang terjadi. Ya. Jadi ada penanganan kejadian di GUI itu. Nah, ini saja yang dibahas meskipun banyak yang belum bisa dibahas di sini karena waktu ya. Kita nggak mungkin semuanya ngebahas GUI. Aduh, ini nggak ada clear-nya ya. Oke ya. Oke, apa itu GUI atau GUI ya? Kalau bahasa Inggrisnya sih GUI namanya ya. Dibacanya GUI. Ini ya. Ini warna merah ya. Ini namanya adalah GUI. Jadi GUI itu adalah antarmuka dengan program ya. Vectorial interface antarmuka dengan program. Yang selama ini mungkin kita pakai sistem output atau menggunakan input dari command prompt. Nah, kita harus gunakan GUI supaya orang-orang awam mudah menggunakannya ya. Dan biasanya ini ya disebut look and feel gitu ya. Jadi different application with consistent GUI improve productivity ya. Jadi GUI itu sebenarnya punya pola-polanya. Jadi kalau Anda sudah bikin satu GUI itu kalau bisa sih reusable ya, bisa digunakan di project-project lain gitu ya. Sehingga bisa memperbaiki produktivitas kerja Anda ya. Jadi GUI itu dibangun dari, nah ini yang paling penting, komponen-komponen ya, istilahnya komponen, gitu ya. Jadi komponen itu apa? Komponen itu objek, ya, tempat user berinteraksi ya. Dengan itu objek itu user berinteraksi. Ya. Jadi komponen itu adalah objek, dengan itu user berinteraksi. Gitu ya. Contohnya ada label, text field, button, checkbox ya. Nah itu. Kalau Anda pakai Microsoft Word, nah itu GUI ya. Microsoft Word, Microsoft Excel, ya, Visio, atau mungkin Adobe Acrobat Reader ya. Itu semuanya aplikasi GUI. Game ya. Jangan dikira bahwa Viva itu juga GUI ya. Itu juga GUI. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau ini swing yang sudah dilengkapi dengan framework JGoodies. Jadi kalau Anda ingin diperbaiki, kalau swing ini tampilannya kurang bagus. Gitu ya. Swing ini tampilannya kurang bagus, tapi dilengkapi oleh JGoodies untuk look and feel-nya sehingga tampilannya bagus seperti ini. Gitu ya. Ini tampilannya bagus seperti ini. Jadi di sini ada menu ya. Ada menu gitu ya. Yang di bawah yang ada gambar-gambarnya itu namanya desktop pane. Nah, desktop pane ini tidak akan saya ajarkan ya karena waktunya juga nggak cukup, sama menu juga nggak bisa saya ajarkan. Tapi bisa Anda baca di catatan kuliah. Ya. Catatan kuliah yang bagian 3 itu Anda bisa nyoba-nyoba kode programnya bagaimana membuat menu dan desktop pane. Nah, yang saya ajarkan di sini adalah coding from scratch. Ya, jadi bikin GUI-nya itu coding supaya Anda dilatih konsep object oriented programming-nya. Tapi ada juga cara yang cepat, yaitu menggunakan click and drag. Di Eclipse dan di NetBeans juga ada ya aplikasi GUI, tinggal tambah aja plugin-nya. Anda tinggal klik and drag saja lebih mudah, meningkatkan produktivitas.
Tapi hati-hati kalau klik and drag nanti kodenya jadi agak sedikit jorok istilahnya ya. Jadi susah untuk dibaca karena kode yang di-generate-nya adalah kode yang otomatis ya dilakukan oleh IDE ya atau IDE ya tertentu atau NetBeans atau Eclipse. Sehingga ya jadi tidak rapih lah. Kalau saya sendiri sih, kalau ada project bikin GUI, mending from scratch. Kalau kita sudah ahli itu bisa cepet. Ya. Kalau saya sukanya from scratch. Kenapa? Supaya saya bisa memaintain kode saya. Ya. Jangan sampai ada kode dari lain, ya, kode yang di-generate mesin yang bikin bingung memahaminya. Nah, enaknya kalau kita mulai dari awal kita mengcodingnya. Kemudian yang di sini ada yang ukuran gede ini yang gede segini. Ini ukuran gede segini. Ya. Itu namanya frame ya. Jadi bikin frame. Dalam satu frame itu harus ada kontainer. Jadi nanti dalam satu frame ini harus ada kontainer. Kontainer ya. Harus ada kontainer. Fungsinya apa? Kontainer itu ya mirip lihat truk tronton ya, ada kontainer untuk melekatkan komponen-komponen ini. Nih, ya. Tanpa kontainer itu nggak bisa diletakkan si komponen-komponennya. Jadi frame itu punya kontainer ya, yang dilekatkan padanya ya. Punya kontainer yang dilekatkan ke frame-nya. Dan kontainer ini nanti punya layout. Ya, punya layout. Layout-nya mau seperti apa? Layout itu tempat nanti posisi objek-objek komponen-komponen GUI diletakkan. Nah, di sini ya ada state, line, tab, ini adalah namanya tab. Ya, karena sudah lihat di Windows ya. Ada tab. Di dalam tab ada layout. Di dalam tab bisa memasukkan juga satu tab ini juga bisa dilekatkan namanya panel. Bisa ya. Ini ada panel. Panel punya layout juga untuk meletakkan posisi dari komponen-komponen GUI. Nah, nanti komponen GUI itu dilekatkan di panel atau di kontainer ya. Jadi kontainer dan panel ini tempat menempelkan komponen-komponen GUI. Ada yang ini namanya yang garis ini label, ada yang tombol ya. Nih. Kemudian ada yang radio button, ada yang checkbox, ini checkbox ya. Ada yang combo box, ada yang text field, ada yang password, ada text area, ada pen dan seterusnya ya. Yang bisa Anda baca di catatan kuliah 1, 2, dan 3 ya. 10.1, 10.2, 10.3. Jadi intinya itu ya. Jadi intinya bahwa GUI itu kalau di Java ada frame, di dalam frame ada kontainer ya. Di dalam kontainer bisa ada panel ya, dan di dalam kontainer ada layout ya. Nah inilah gambaran umum dari Graphical User Interface. Silakan Anda download library-nya JGoodies jika ingin tampilannya lebih bagus. Ya. Jadi tampilannya sesuai dengan OS-nya. Menyesuaikan. Kalau Windows 10 jadi Windows 10, kalau Windows XP ya Windows XP gitu ya. Nah ini. Oke, jadi yang kita akan bahas bahwa GUI yang kita akan bahas itu sebenarnya menggunakan framework namanya Swing. Ya. Swing itu didefinisikan dalam package javax.swing ya. Dan dulunya ketika awal-awal Java muncul itu kalau GUI pakai AWT. Tapi AWT ini berat ya. Heavyweight komponen. Nah, kemudian dikembangkan terus menjadi Java Swing ya, yang lebih ringan.